Bandung pagi itu masih berselimut kabut tipis. Jalanan Braga, yang biasanya ramai oleh pejalan dan tawa wisatawan, tampak sedikit lengang. Di pojok sebuah trotoar dekat lampu merah, duduk seorang bocah laki-laki, tubuhnya kurus. Rambutnya kusut tak pernah mengenal sisir. Namanya Arya, 13 tahun. Di pangkuannya tergolek gitar butut dengan 3 senar yang masih bisa bersuara, walau nadanya sumbang. Arya bukan sekadar pengamen. Ia anak yang sedang bertahan dari kerasnya hidup. Ibunya telah tiada 2 tahun lalu karena penyakit paru-paru. Dan ayahnya sudah tak pernah pulang sejak kabur dari rumah membawa semua barang berharga mereka. Sejak itu, Arya tidur di emperan toko, mandi di WC umum, dan makan dari hasil ngamen di sudut-sudut kota. Setiap pagi, Arya akan duduk di tempat yang sama, memetik senar-senar gitar itu dengan suara lirih namun penuh jiwa. Lagu yang sering Arya nyanyikan adalah Ayah dari Seventeen. Entah kenapa lagu itu seolah seperti isi hatinya setiap kali ia menyanyikannya. Ia selalu memejamkan mata, menahan tangis, menyimpan rindu yang tak pernah sampai. Orang-orang yang lewat sesekali melempar recehan ke dalam kantong plastik bening yang ia letakkan di sebelahnya. Namun tak sedikit pula yang acuh, bahkan menghindar, seolah keberadaannya adalah aib yang harus dijauhi. Hingga pada suatu siang, langit mulai redup dan mendung menggantung. Arya masih duduk memetik gitar di trotoar itu. Meski perutnya sudah melilit lapar, tiba-tiba sebuah mobil putih berhenti tak jauh darinya. Jendelanya terbuka, dan seorang pria turun berkemeja putih, dengan ikat kepala, dengan senyum hangat dan mata tajam penuh perhatian. Itu adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Awalnya, Arya tidak tahu siapa pria itu. Ia hanya melihat seorang bapek-bopak menghampirinya tanpa ragu, duduk di trotoar bersamanya, dan bertanya pelan, "Namamu siapa?" "Nak, Arya." "Pak," jawab bocah itu pelan. Kang Deddy tak langsung bertanya banyak. Ia hanya duduk, mendengarkan Arya memainkan lagu. Dibiarkannya lagu itu selesai, lalu ia menatap mata anak itu dan bertanya lagi. Kali ini lebih dalam, "Kamu sekolah, Arya?" Arya menggeleng, bibirnya bergetar, tapi ia berusaha menahan air mata. "Nggak bisa, Pak. Nggak ada yang biayain. Lagian, siapa yang mau ngurusin anak jalanan kayak saya?" Hening, jalanan ramai. Tapi di antara mereka hanya ada sunyi yang menyukik. Kang Deddy menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau saya mau urusin kamu, kamu mau?" Arya tak langsung menjawab. Beng, seumur hidup, belum pernah ada orang dewasa yang menanyakan hal seperti itu padanya. Apalagi dengan wajah serius dan suara hangat. "Kenapa? Kenapa Bapak peduli sama saya?" Kang Deddy tersenyum kecil, lalu mengusap kepala Arya. "Karena saya pernah jadi orang kecil juga, Arya. Dan saya tahu rasanya nggak dianggap." Tangis Arya pecah trotoar Braga. Sore itu menyaksikan 2 generasi yang berbeda, duduk bersama seorang gubernur dan seorang anak jalanan dalam sebuah percakapan yang menggetarkan hati. Dan hari itu, hidup Arya mulai berubah. Bukan karena uang, bukan karena keajaiban, tapi karena seseorang akhirnya melihatnya sebagai manusia. Setelah pertemuan di trotoar, Kang Deddy mengajak Arya makan di warung sederhana, bukan di kantor, bukan di rumah singgah, tapi di tempat di mana rakyat kecil biasa duduk dan berbagi cerita. Arya duduk kikuk, menggenggam gitar tuanya. Saat sepiring nasi telur dadar tiba, ia makan lahap, matanya berkoke-koke. Biasanya makan nasi sisa. "Pak," katanya lirih, "kadang dari warung belakang, kadang dari ibu pemulung." Kang Deddy diam, menahan sesak. Setelah makan, Arya memetik gitarnya, menyanyikan lagu pelan. Kali ini bukan untuk uang, tapi untuk didengar. Ia lalu berkata pelan, "Kadang saya mikir, mending mati aja, daripada terus hidup kayak gini." Kang Deddy menatapnya lekat. "Jangan pernah bilang gitu lagi, Arya. Kamu itu berharga. Dunia ini salah kalau sampai anak sebaik kamu merasa nggak layak hidup." Arya terdiam, matanya basah. "Mulai besok, ikut Bapak ya. Nanti di situ Arya bisa tinggal dan tidur di sana. Nanti Bapak daftarkan sekolah buat kamu, Arya juga bisa makan dan minum mandi di panti itu. Intinya anggaplah panti itu rumah Arya sendiri." Di matanya yang sembab muncul harapan kecil. Mungkin hidupnya belum selesai. Setelah pertemuan itu,
Kang Dedi membawa Arya ke sebuah panti asuhan di Lembang. Udara sejuk dan suasana damai menyambut mereka. Arya tampak canggung, memeluk gitar tuanya seperti perisai. "Tenang, Arya, di sini kamu aman. Kamu bisa mulai lagi," ujar Kang Dedi dengan suara lembut. Di panti, Arya dikenalkan pada anak-anak lain. Ia sempat bingung melihat mereka tertawa, belajar, dan bermain. Dunia itu terasa asing baginya, terlalu damai untuk anak yang terbiasa tidur di emperan toko. Malamnya, ia duduk di beranda, memetik gitar pelan. Bu Rini, pengurus panti, datang menghampiri. "Kamu boleh sedih, tapi jangan padam. Kamu nggak sendiri sekarang." Hari-hari berikutnya, Arya mulai berubah. Ia ikut belajar, membantu di dapur, bahkan mengajari anak-anak lain bernyanyi. Kang Dedi pun rutin datang, membawakan buku, pakaian, dan yang paling penting semangat. "Satu langkah kecil bisa jadi awal hidup baru," kata Kang Dedi suatu sore. Arya tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia percaya masa lalunya kelam, tapi masa depannya belum ditentukan, dan ia ingin memperjuangkannya. Arya mulai sekolah di usia 13, duduk di bangku kelas 4 SD. Meski semangatnya tumbuh, tak semua berjalan mulus. Beberapa teman mengejeknya. "Pengamen tua," kata-kata yang menyayat. Ia kembali murung. Malam-malamnya diisi petikan gitar penuh duka. Bu Rini mencoba menguatkan, tapi Arya hanya berkata lirih, "Saya kira bisa lupa semuanya." Ternyata enggak. Saat Kang Dedi datang, Arya mengadu, "Saya capek, Pak. Rasanya kayak nggak pernah cukup." Kang Dedi memeluknya. "Luka ini harus kamu sembuhkan sendiri. Kami di sini buat bantuin." Untuk mengangkat semangat, Kang Dedi mengajak Arya tampil di acara taman kota. Arya menyanyi, dan anak-anak pun bersorak. Seorang bocah berkata, "Kak, ajarin aku gitar." Hari itu, Arya tersenyum lebar. Ia sadar suara kecilnya punya arti. Namun, di antara kerumunan, seorang pria asing memperhatikannya diam-diam. Wajahnya keras, tatapannya tajam, dan perasaan Arya mendadak tak tenang. Arya tak tenang beberapa hari terakhir. Seorang pria tua lusuh sering muncul diam-diam, menatapnya dari kejauhan. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu yang terasa familiar, membuat hati Arya resah. Suatu sore, pria itu akhirnya mendekat ke pagar panti dan memanggil pelan, "Arya." Arya menoleh, ragu. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum lemah. "Kamu mungkin udah lupa, tapi aku ayahmu." Arya tertegan. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia menatap pria itu leket-leket. Mata itu, suara itu semua terasa jauh, tapi nyata. Perlahan, ingatan masa kecilnya muncul, tawa, pelukan, dan kehilangan. "Ayah," suaranya nyaris bergetar. Sang ayah mengangguk, menangis. "Maaf, Bapak ninggalin kamu setelah mama kamu meninggal." Arya tak bisa berkata-kata. Ia berjalan pelan, lalu memeluk pria itu dengan tubuh gemetar. Air matanya tumpah. Malam itu, mereka duduk berdampingan. Setelah Arya tampil di alun-alun kota, sang ayah yang tak sengaja lewat dan melihat kerumunan banyak orang, dan ternyata itu adalah kamu, Nak. Dari situ ayah mengikuti kamu, sampailah ayah di tempat ini. Tangis dan tawa bercampur. Di hatinya, Arya tahu rasa rindu dan luka kadang datang bersamaan. Pagi itu, suasana panti lebih hangat dari biasanya. Arya tampak cerah meski matanya masih bengkak. Semalam, ia menangis cukup lama bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Pelukannya dengan sang ayah membuka pintu yang lama ia kunci rapat. Di ruang kantor panti, Bu Rini menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Pak Gubernur," katanya dengan suara pelan. Arya akhirnya bertemu ayahnya semalam. Sejenak hening, dia menangis. "Pak," tapi juga tersenyum. Mungkin untuk pertama kalinya, dia tahu rasanya memaafkan. Tak sampai 2 jam kemudian, mobil putih berhenti di depan panti. Kang Dedi turun, mengenakan iket Sunda dan kemeja putih khasnya. Ia langsung disambut pelukan Arya dan ayahnya. "Pak, terima. Kalau bukan karena Bapak, saya nggak tahu bakal jadi apa," ujar Arya lirih. Kang Dedi menepuk bahu bocah itu. "Yang hebat itu kamu, Arya. Bapak cuma bantu buka pintu. Tapi kamu yang berani melangkah." Arya tersenyum. Sore itu, Kang Dedi mengajak Arya tampil di acara komunitas budaya di alun-alun kota. Tapi kali ini, Arya tidak sendiri. Sang ayah duduk di bangku penonton, matanya berkokek-kokak saat mendengar lagu baru Arya. Tak semua luka harus ditutup rapat. Ada yang cukup diiringi gitar dan dimaafkan perlahan. Tepuk tangan bergema, warga tersentuh. Beberapa anak jalanan yang hadir malam itu terinspirasi. Usai tampil, Arya duduk di samping Kang Dedi di tepi panggung. Ia melihat ke langit malam Bandung, lalu berkata,
Pak, kalau nanti saya besar, saya pengen bantu anak-anak yang pernah ngerasain apa yang saya rasain. Kang Dedi menoleh dan tersenyum, dan Bapak yakin, kamu bisa. Malam itu, di tengah keramaian kota yang mulai lengang, Arya tak lagi merasa kecil. Ia bukan pengamen yang diabaikan, ia adalah suara kecil tapi nyata yang kini mulai mengubah dunia. Dan semua itu bermula dari satu tangan yang mau menggenggamnya, ketika dunia hanya memberinya punggung.